Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Warung Kang Fadil. Kali ini kita akan ngelanjutin pembahasan bagaimana menjadikan bisnis Anda real. Tapi kan ada step by stepnya ya. Mulai dulu kita bahas tentang ideasi ya, mencari ide dari eh, pikiran-pikiran kreatif teman-teman. Dilanjutkan dengan menentukan value proposition ya, value yang mau di deliver ke customer tuh apa gitu ya. Habis itu dibentuk bisnis modelnya. Jadi semakin jelas bagaimana bisnis itu diwujudkan, kemudian dideliver ke customer. Nah, ini adalah satu tahap penting yaitu mengenai bisnis eksperimen atau eksperimen bisnis. Bagaimana kita memvalidasikan ide-ide kita itu apakah benar ini yang dibutuhkan customer. Jangan-jangan udah keluar uang banyak, kemudian kita udah hire orang banyak, begitu launch nggak laku karena bukan itu yang dicari oleh customer. Nah, pentingnya bisnis eksperimen. Nah, kali ini kita akan kupas bagaimana melakukan bisnis eksperimen yang simple, yang nggak memakan dana banyak dan juga cukup praktis untuk dilakukan teman-teman. Nah, ngomongin soal teknologi ya, ya ingat ya tahun 2000 dulu terjadi namanya .com bubble burst. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan .com yang keluar dan mereka bikin bisnis, istilahnya semua bisnis brick and mortar langsung dikonversi jadi bisnis digital gitu. Tanpa mungkin nggak ngelihat kesiapan dari customernya, pengetahuan dari customernya, sehingga begitu launch kayak dulu ada apa astaga.com, boleh.com, terus ada apa lagi ya, macam-macam ya, itu keren-keren kalau saya akui ya. Cuma sayang customernya memang belum siap, atau enggak customernya pakai tapi nggak tahu monetisasinya gimana gitu, akhirnya kehabisan dana di tengah jalan ya, akhirnya mati gitu ya. Nah, sekarang 2022 akhir itu dibilang juga teknologi winter. Artinya apa? Banyak sekali layoff di mana-mana. Kemarin apa, Gojek 1.300 orang, Microsoft mungkin secara global 1.000 orang, Facebook 13.000 orang, dan banyak perusahaan lain yang kalau di total-total wah itu mungkin antara 10% sampai 50% dari total karyawan yang dimiliki itu pada di layoff. Nah, itu akibat apa ya? Akibat ya mungkin cost-nya terlalu tinggi atau enggak tidak sesuai ekspektasi. Akhirnya perusahaan harus merampingkan dengan memangkas lemak-lemak ya. Syukur kalau lemak yang dipapas. Kalau daging otot yang dipapas ya jangan-jangan perusahaan nanti malah mati gitu kan. Kemarin juga ada isu ramai ya, Twitter banyak developer seniornya pada keluar gitu ya. Ya ribut lah sama owner yang baru gitu. Nah, kita nggak akan bahas ke situ, cuman kita akan fokus bagaimana melakukan eksperimen dalam bisnis. Nah, kalau teman-teman mau gagal dalam bisnis, ikuti jalan ini. Jadi, kita mikirnya bagaimana cari dana investor untuk dibakar. Setelah dibakar, belum tentu untung ya. Terus langsung coba exit dengan IPO. Syukur kalau sampai IPO. Kalau produknya belum jadi, keburu kehabisan dana gimana? Nah, itu cara-cara yang mungkin perlu kita evaluasi kembali. Mungkin kita perlu mendengarkan para senior-senior bisnismen-bisnismen yang zaman dulu ya, yang berpikir day one itu harus cetak profit. Hari pertama itu harus menguntungkan. Ya memang soul bisnis itu seharusnya seperti itu. Dari awal memang ada kebutuhannya, sehingga dari awal pun sudah menghasilkan keuntungan. Oke, nah ini kita bahas perbedaan antara hipotesis dalam bisnis dan validated knowledge dengan melakukan bisnis eksperimen. Kebanyakan teman-teman itu melakukan hipotesis, jadi asumsi-asumsi gitu ya. Wah, kayaknya orang sekarang bisa switch ya dari mobile phone ke AR, ke VR gitu ya, menggantikan handphone yang saat ini. Nah, itu kan asumsi, belum tentu gitu kan. Nah, semua yang sifatnya asumsi hanya dalam pikiran kita, hayalan kita, itu bisa jadi ya tidak berharga karena nggak ada validasi ke market. Kemudian ini menciptakan resiko dalam bisnis ya, kita melakukan sesuatu tanpa tahu kebutuhan pelanggan, kayak gambling kan. Gambling berarti kan 50-50 tuh, sukses atau gagalnya.
Nah juga ini nggak bisa dijadikan dasar mengambil keputusan gitu ya, yang ada keputusasaan gitu ya. Nah dengan bisnis eksperimen, knowledge yang kita pakai itu divalidasi, ide-ide kita divalidasi ke customer langsung. Kita tanya apakah ide yang sudah kita create kemarin itu memang benar-benar mereka butuhkan gitu. Sehingga ini menjadi basic fundamental yang kuat untuk kita mengambil keputusan untuk start bisnis baru kita ini. Dan juga ini tentunya memiliki nilai tinggi untuk bisnis karena nggak cuma teori, asumsi, tapi benar-benar fakta. Memang ini dibutuhkan gitu. Nah, banyak yang gagal ya tadi semuanya berdasarkan asumsi. Oke, apa aja hipotesa yang bisa dilakukan dalam bisnis? Macam-macam, dari mulai market size, kesiapan market, dinamika market, dan juga kekuatan market. Kadang-kadang kita modal baca-baca koran, baca-baca media berita, apalagi sekarang berita banyak sekali, berita hoax ya. Itu bukan hipotesa lagi gitu. Bisa jadi berita fitnah gitu ya, mengambil keputusan berdasarkan berita hoax gitu ya. Kacau gitu ya. Nah, itu dari sisi produk gitu ya. Semua berdasarkan hipotesa kita pas kita bikin value proposition, kemudian bagaimana kita mendeliver value kita, itu kan semua bayangan yang ada di pikiran kita. Atau hipotesa berdasarkan ideasi awal ya, kita mengobservasi kebutuhannya customer ya, terus dari painnya customer atau pekerjaannya customer. Nah, kita kira-kira gitu, tapi belum tentu itu yang memang terjadi dan dibutuhkan di pasar. Atau kita asumsi tentang kompetitor yang ada di market atau barang-barang substitusi yang ada di market. Nah, tadi lawannya adalah validated knowledge. Jadi semua inovasi, ide-ide kita yang mau akan dijalankan itu kita cari data informasinya langsung ke market, langsung ke customer-nya atau calon customer kita dengan cara metode eksperimen yang benar gitu. Nah, tingkatan validated knowledge ini mulai dari yang paling dasar lah, common sense. Artinya apa? Semua orang tahu lah kebutuhan ini, semua orang tahu. Jadi ini bukan sesuatu yang spesial, bahkan banyak produk di market itu sudah bisa menyediakan solusinya gitu ya. Contoh kayak sekarang semua eh, delivery, logistik, perusahaan logistik semua pengennya yang ada opsi untuk ngirim kilat, ada yang ngirim yang reguler dan semuanya. Berarti semua perusahaan logistik ya sudah secara default tahu ada kebutuhan itu di pasar. Jadi hampir semua perusahaan logistik menyediakan paket-paket tergantung kebutuhan customer dalam mengirim barang gitu. Jadi semua orang tahu ini bukan sesuatu yang secret lagi gitu. Sedangkan yang secret biasanya ini perlu pendalaman lagi untuk menggali kebutuhan-kebutuhan yang selama ini tidak terlihat, sangat sedikit. Biasanya customer yang sudah cukup advance ya, sudah sering menggunakan produk yang sama, cuma dia butuh sesuatu yang lebih lagi dan itu perlu digali karena nggak banyak informasi yang bisa kita dapatkan hanya mungkin dengan browsing aja, harus hanya dengan membeli data-data market research aja. Jadi perlu langsung in touch sama customernya. Dan ini bisa jadi point of differentiation dari produk kita. Jadi spesial, kita tuh beda dengan produk yang lain gitu ya. Nah, contohnya ini ada Uber ya. Uber itu common sense-nya ya semua orang pengen ya mau naik taksi gitu ya, semuanya pengennya murah. Kemudian level yang medium ya ternyata supir itu, supirnya Grab gitu ya, supirnya Uber gitu ya, dia pengen ya dapat order yang lebih banyak tapi ngorbanin argo yang mungkin lebih murah gitu. Jadi mainnya kuantitas gitu. Nah, yang secret yang banyak orang nggak tahu ternyata anak-anak gaul gitu ya, anak-anak gaul nih suka cari pemasukan caranya ya narik gitu ya. Jadi supir Uber, Grab atau Gokar gitu ya. Akhirnya mereka bahasanya turun predikat mau jadi supir asal dapat tambahan dana. Ini kan nggak tahu ya kalau kita nggak langsung nanya ke customer gitu. Nah, cara melakukan eksperimen banyak caranya. Yang paling basic ya dengan interview gitu, tanya langsung gitu ke customernya. Terus dengan pitching gitu, presentasi di depan calon customer, calon investor untuk mendapat tanggapan terhadap produk yang mau kita bangun.
Atau concierge ya, kita lakukan dulu fitur-fitur yang kita tuangkan dalam ide kita secara manual, jadi kita simulasikan, kita bikin prototype-nya, kita kasih free free trial gitu ke customer gitu ya. Atau Wizard of Oz, jadi kita bikin produk yang semi jadi gitu ya, atau masih disimulasikan tapi udah merepresentasikan produk akhir yang mau kita wujudkan gitu. Contoh, teman-teman mau bikin AI chatbot gitu ya, awalnya nggak usah bikin prototype sampai coding AI, ya nggak usah ya, kita hire orang gitu ya, beberapa teman-teman operator untuk berperan sebagai bot chat gitu, jadi dia ngejawabin pertanyaan-pertanyaan customer gitu. Jadi kita lihat, kita observasi, evaluasi calon customer kita, bagaimana, seneng nggak ngobrol sama botnya, menarik nggak kalau kayak gini, menarik gitu, padahal di belakangnya masih orang gitu ya. Nah ini kan cepet ya, nggak perlu develop produk dulu, nggak perlu keluar uang untuk investasi di AI atau di server-server yang mahal, tapi menggunakan orang aja udah bisa merepresentasikan chatbot. Nah, metode yang pertama kita akan ngomongin soal interview. Ya, interview ini harapannya ya kita bisa mengeksplorasi kebutuhannya customer lebih dalam lagi tentang kerjaan mereka, tentang pain atau problem yang mereka alami, atau ekspektasi terhadap produk-produk yang sudah ada atau yang belum ada yang pengen diwujudkan gitu ya. Nah, itu kita coba ambil dan tangkap. Kita validasikan dengan ide-ide bisnis yang mau kita wujudkan. Tentunya berarti kan target interviewnya untuk customer, calon customer yang kita targetkan gitu. Nggak bisa ambil sampling asal orang aja gitu kan, nanti nggak sesuai dengan target customer kita. Nah, untuk pitching pre-sales itu untuk memvalidasi value proposition dari produk kita ya, nilai keunikan dari produk kita gitu. Concierge tadi udah saya jelaskan, kita melayani secara manual dulu untuk melihat journey customer gitu menggunakan produk kita gitu ya, sekaligus untuk mendesain fitur-fitur dari solusi yang kita punya. Nah, Wizard of Oz itu udah bentuknya udah mirip lah produk akhir kita, cuma masih disimulasikan. Kita pengen lihat juga user experience-nya. Nah, kita juga kadang-kadang setelah melakukan bisnis eksperimen, kadang-kadang kita perlu pivot. Pivot apa? Mengubah gitu ya, value proposition produk kita, solusi kita tuning gitu. Oh, ternyata kebutuhannya bukan yang seperti A, tapi aksen gitu ya. Gitu, fiturnya perlu di-adjust lagi sehingga target customer yang kita cari itu dapat gitu. Nah, contohnya ada nih, dulu ada Bourbon ya, tadinya gameplay check-in mobile location. Nah, itu dia zoom in, dia fokus ke sharing foto app ya, dengan filter akhirnya jadi Instagram. Atau dating app yang tadi pakai video gitu ya, itu disesuaikan dengan kebutuhan customer, jadi nggak cuma dating aja tapi lebih ke sharing publish video ya, YouTube gitu ya. Atau status sharing tapi lebih private berdasarkan orang-orang terdekat yang ada di kontak phone kita gitu ya, ini WhatsApp gitu ya, itu namanya private. Jadi udah jadi nih value proposition bisnis kita, tapi dituning lagi berdasarkan hasil bisnis eksperimen kita gitu. Nah, ini ada tools namanya Javelin Board ya, nanti gunanya untuk kita memvalidasi ya. Nah, biasanya untuk mengeksperimen produk kita, awalnya tadi dari ide, kemudian kita bangun ya prototype-nya, atau kita langsung interview atau membuat MVP dari produk kita. MVP itu minimum viable product. Jadi kalau teman-teman bikin produk, apa sih yang core function-nya gitu, core value-nya itu dulu yang dibikin. Tapi tambah-tambahannya jangan nanti dulu. Jadi yang penting produk ini udah jadi, bisa deliver value utamanya, baru dicoba dites ke customer. Contoh ya, dulu Gojek tuh nggak pakai aplikasi, dia pakai call center, pakai telepon, orang nelpon, saya mau diantar nih dari stasiun A ke perkantoran B gitu ya. Jadi nggak ada apps-nya, jadi disimulasikan pakai telepon. Itu MVP, itu udah cukup mengadres problem yang dihadapi customer gitu ya. Nah, kalau customer yang lebih banyak, mungkin nelpon semua ribet ya udah pakai apps gitu. Nah, kemudian di measure, dievaluasi secara berkala, periodik gitu ya, nanti dapat data-data
masukan dari customer. Nah, itu kita belajar dari situ, kita improve lagi produk kita sehingga lebih matang lagi. Nah, ini yang namanya validated learning. Jadi hasil pembelajaran yang benar-benar dites ke customer berdasarkan fakta yang ada di lapangan, daripada sibuk bikin-bikin fitur produk pas tapi nggak dites ke customernya, pas di launch gagal gitu ya. Nah, ini tools board untuk pendokumentasian eksperimen yang kita lakukan. Nah, kita lihat ya di sebelah kiri itu kita masukkan customer segment kita, problem-problem yang dihadapi customer kita, kemudian solusi yang sudah kita define ada beberapa, kemudian asumsi yang terkait dengan produk dan solusi kita. Nah, sebelah kanan ya itu ada nomor 1, 2 sampai sekian, itu adalah eksperimen yang kita coba ke customer. Yang blok yang paling atas itu tentang customer segment yang kita pilih. Jadi kita pilih spesifik yang mana dulu. Kemudian problemnya apa yang dipilih, yang mau di-solve. Kemudian solusi yang dipilih yang mana untuk nge-solve problem yang dipilih di atas. Kemudian pilih asumsi-asumsi yang paling beresiko gitu ya. Nah, habis itu MVP yang kita lakukan apa? Interview kah? Atau Wizard of Oz kah? Atau kita bikin prototype kah? Nah, itu kita pilih sesuai dengan yang cocok untuk melakukan eksperimen ini gitu ya. Nanti hasilnya ditulis, didokumentasikan di bagian bawah, keputusannya apa hasil dari eksperimen tersebut, kemudian insight-insight apa ya, nilai-nilai, feedback dari customer itu ditangkepin semua, ditaruh paling bawah. Nah, ini nanti iterasi sampai berapa iterasi, dari situ teman-teman bisa melihat lebih tajam lagi tentang produk kita di mata customer gitu. Oke, sekarang kita mulai dengan tahap atau cara bisnis eksperimen menggunakan interview, karena ini menurut saya paling mudah, paling simpel, semua orang bisa lakukan insya Allah ya. Nah, ini yang paling basic untuk memvalidasikan ide teman-teman dan juga untuk mendapatkan insight dari pelanggan. Kalau validasi ide kadang-kadang kita bisa aja ya kirim kayak survei pakai Google Form atau apa, form survei kita kirim ke teman-teman yang kira-kira bakal jadi calon customer kita. Itu udah lumayan cukup untuk memvalidasi ide. Tapi untuk mendapatkan insight, masukan-masukan yang lebih dalam dari customer, kayaknya kita harus one on one gitu ya, ngobrol langsung secara mendalam. Kita kayak menjadi apa ya, psikolog kali ya, mendengarkan kebutuhan customer yang selama ini kalau mungkin kalau diketik ditulis males gitu ya, kalau diajak ngobrol apalagi mungkin di suasana yang happy gitu yang menyenangkan, itu bisa keluar semua tuh curhatan-curhatannya gitu. Nah, misinya dalam interview yang pertama ya kita pengen tahu apa yang dilalui, apa yang dirasakan customer kita ini, calon customer kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih masalah-masalah dia, apa sih yang dia kerjakan sehari-hari, pain dari produk-produk yang selama ini mereka pakai apa, atau yang belum diadres oleh produk-produk yang sudah ada di pasaran apa. Terus kita pengen memprioritaskan mana masalah yang paling mengganggu gitu ya, dan juga apa yang membuat ekspektasi mereka tercapai gitu, apa nilai-nilai tambah dari sebuah produk sehingga mereka tuh super puas dan mungkin bisa bikin mereka loyal gitu ya. Dan juga pengen tahu dengan solusi atau produk-produk jasa yang sudah ada di market saat ini dan bagaimana tanggapan mereka, apa yang bikin mereka happy, apa yang bikin mereka kecewa. Dan interview ini bersifat generatif, maksudnya begitu, berharap customer ini akan cerita terus, kita jadi good listener, bukan kita mendikte dia, bukan kita memaksakan dia untuk percaya dengan ide kita atau mengevaluasi apa yang menjadi calon produk kita, jangan gitu. Jadi lebih menggali apa yang di pikiran customer, jadi biarkan dia bercerita, kita kasih pertanyaan yang terbuka, artinya mereka bisa mengurai seluas-luasnya, sedalam-dalamnya. Kemudian kita selalu bertanya yang saling berkaitan konteksnya dengan pertanyaan sebelumnya, sehingga runut gitu ceritanya, dia akan cerita lebih dalam lagi, dan kita bisa lihat responnya nggak hanya dari lisannya tapi dari
kadang ekspresinya gitu ya, wah dia exciting banget nih ngobrolin soal produk ini dan fitur-fiturnya gitu, berarti kan itu nggak bohong gitu, dia emang benar-benar ngelihat, kita bisa nilai antusiasmenya terhadap produk yang mungkin kita mau buat. Nah, do and don'ts, dan ini yang dilakukan dalam interview dan juga yang jangan dilakukan. Yang pertama, kita berdasarkan fakta ya, jadi kita boleh bertanya semua yang terjadi saat ini dan masa lalu yang dialami customer, kemudian masalah yang benar-benar real dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, dan kita menempatkan diri jadi learner, pembelajar yang pengen tahu ya, pengen kepo gitu sama customer. Jadi kita lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan, mendengarkan, kemudian mencatat. Itu yang paling penting. Bertanya, menyimak, mencatat, bukan menasihati, apalagi menggurui atau persuasif gitu, menyuruh orang untuk percaya dengan ide-ide kita, jangan. Nah, down itu jangan membuat di berandai-andai. Kalau ini produk ada nanti gimana, jangan. Justru kita benar-benar pengen dari real eksperimen mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menguji konsep solusi yang sudah kita tuliskan atau menjadi ahli gitu ya, malah kayak presentasi salah itu, atau malah mendebat apa yang dia jawab malah kita salah-salahin atau kita kasih argumen yang lebih baik. Nanti salah salah target untuk dapetin insight, malah dapetin musuh karena kita malah ngajak debat gitu. Nah, untuk mendapatkan responden yang tepat tentunya paling mudah ya dari kerabat-kerabat terdekat, dari teman-teman kampus, dari teman-teman pekerjaan yang sesuai dengan kriteria customer segment yang kita targetkan. Kemudian kita cari orang-orang ini ya di kelompoknya, di community-nya, yang dimana ya mereka secara natural akan berkumpul di jenis manusia-manusia yang sama gitu. Contoh kita nargetin produk digital untuk ibu rumah tangga, ya jangan carinya di perkantoran, itu mah ibu wanita karir gitu ya. Cari ya bener-bener di komplek-komplek perumahan atau di grup-grup ibu RT RW gitu ya. Oke, pastikan preparation udah mateng ya. Kita udah menyesuaikan target, eh, target calon yang kita interview berdasarkan demografisnya gitu ya, dari sisi usianya, dari sisi pendidikannya, dari sisi pekerjaannya gitu ya, psikografis atau geografis, mungkin coverage kita Jawa Bali doang gitu ya, nggak usah interview orang Kalimantan, yang lain nanti beda ya, behaviornya beda. Siapkan juga hipotesa bisnis gitu ya dari perspektif pelanggan, jadi kita ngegali semua apa yang di pikiran dia terhadap produk yang mungkin akan kita wujudkan gitu. Bukan dari diri kita gitu, jadi hipotesa itu dibentuk dari angan-angan dari customer kita gitu. Kemudian ya asumsinya juga ya, dari action, mentality, behaviornya dia, kita juga perlu bentuk sebuah asumsi-asumsi awal gitu ya, yang nantinya kita akan validasi dengan jawaban-jawaban customer ini. Nah, untuk menentukan asumsi ya, itu biasanya kita pakai kalimat seperti ini. Untuk customer segmen C, ya mungkin customer segmen ibu rumah tangga, dia melakukan job C. Job C adalah misal eh, nyetok kebutuhan rumah tangga gitu, belanja bulanan gitu, dan menghadapi problem P. Problem P adalah mungkin eh, penuh mallnya, atau eh, sulit karena mencari waktu yang longgar, harus sibuk ngurusin anak gitu ya. Nah, harus detail gitu ya, customer siapa, jobnya apa, problemnya apa. Nah, asumsi yang bisa kita bangun dari sisi actionnya, tindakannya apa, pikirannya customer apa, perilaku customernya apa. Misal tindakannya customer ya udah dia curi-curi waktu yang longgar di mana anak-anaknya lagi sekolah, berarti kan mungkin ada di antara jam 7 sampai jam 1 siang gitu ya, kebanyakan orang belanja, bukan malam. Malam anaknya ikut malah ngerusuin, nanti belanja tambahan ya. Itu berpikiran, pikirannya apa gitu ya, ya nanti harga-harga naik atau apa, atau susah cari waktu, atau nanti wah ngantrinya panjang atau gimana.
Itu asumsi perilaku gitu ya. Perilakunya biasanya gimana? Ya udah, ibu-ibu biasanya udah nyiapin list yang mau dibeli, kemudian selalu cari diskon-diskon murah, kemudian sangat peka terhadap masukan dari tetangganya gitu ya. Nah, ini contohnya bisa seperti ini. Oke, kita juga bisa urutkan kejadiannya ya gitu, dari mulai problem-problem yang mulai ringan gitu yang dihadapi customer sampai yang mendalam gitu ya. Kalau yang ringan kan mungkin tadi kalau lagi belanja mungkin antrinya panjang, harganya naik gitu, atau pilihannya nggak banyak, atau nyari waktu belanja susah, atau sekarang ada challenge untuk bisa belanja secara online gitu ya, nggak harus datang lagi. Nah, sekarang kegalauan yang mendalam adalah bagaimana mencari harga semurah-murahnya barang sebagus-bagusnya. Oh, itu yang paling dalam gitu problemnya. Nanti bisa diurutkan. Kemudian bikin skrip singkat. Yang pertama tentang perkenalan ya. Perkenalan singkat aja, tujuan, data diri kita, dan juga tentunya dapat permit dari calon customer kita, calon yang kita interview ini, dan juga izin untuk merekam. Nah, ini penting banget. Oke, kemudian kita mengenali responden. Kita tanyakan beberapa pertanyaan untuk memvalidasi apakah dia sesuai customer segment kita. Contohnya kalau ibu rumah tangga rata-rata apa? Ibu bekerja jelas enggak gitu ya. Kemudian ya kecuali dia dagang online masih oke lah. Punya anak atau enggak, ini makin kuat gitu kan. Oh, di rumah berapa hari? Oh, ternyata 7 kali 24 di rumah terus. Oh ya, makin valid gitu ya. Selanjutnya kita pastiin konteks masalahnya sesuai dengan yang mau kita tanya-tanyain gitu ya. Tanya kondisi yang dialami saat mau belanja, pain-pain yang terjadi ketika mereka mau merencanakan belanja sampai saat nanti belanja gitu ya. Kemudian kita tanyakan hal-hal yang pertanyaan perantara ya. Apakah jobsnya customer ini terkait dengan konteks yang kita bicarakan. Nah, contohnya dia selama ini udah menggunakan solusi apa? Kan sekarang ada GoShop ya. Orang bisa belanja pakai Gojek gitu. Jadi kita tinggal kasih listnya, nanti yang belanja tukang ojek gitu. Nah, P ini apa yang dialamin? G ini apa yang diharapkan? Ekspektasi terhadap solusi existing yang sudah ada. Atau pengen ada lebih dalam lagi, dia cerita pengennya namanya belanja ini ada asistennya gitu yang ngasih tahu, oh sekarang ada diskon yang murah untuk minyak goreng merek ini gitu. Tebu beli ini kalau 3 bisa lebih murah begini. Cuman sifatnya proaktif ya, dia yang dikasih saran gitu. Ntar bentuknya entah aplikasi, bot, atau memang asisten di lapangan, di mallnya gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan asumsi utama. Ini menguji asumsi kita ya terhadap ide yang mau kita wujudkan jadi produk atau jasa. Jadi kita pengen tahu responden ini punya action atau pemikiran tertentu terhadap ide-ide yang mau kita wujudkan nanti gitu. Contohnya apa? Kalau nanti belanja punya asisten yang menemani saat belanja, ngasih saran harga murah, kemudian yang dapat promo-promo, kupon-kupon tertentu, mau nggak gitu? Oh mau, pengennya kayak gimana bu? Oh yang gini 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 gitu. Jadi wah ternyata memang ide ini valid, dia memang pengen ada yang begitu, cuman selama ini nggak kepikiran karena bentuknya kayak apa nggak tahu gitu ya, namanya juga bukan orang teknologi gitu ya, tapi mungkin kita bisa menangkap dan mewujudkan ke dalam bentuk solusi yang jelas. Kemudian ada pertanyaan untuk menggali lagi lebih dalam ya, key pointnya untuk mencari tujuan, ekspektasi dari harapan yang mungkin belum pernah tergali tadi, secretnya ya, asumsi-asumsi lain yang kadang-kadang belum kepikiran sama kita, atau value-value yang lebih mendasar dari yang diharapkan dari produk kita, sama ya urutan masalah tadi, dari prioritas yang paling ringan sampai yang paling berat. Tentunya kita akan nyusar yang paling beratnya dulu gitu, karena itu pasti valuable gitu. Habis itu jangan lupa ya ditutup, terima kasih, tanyakan apa ada kesediaan untuk
lagi untuk memvalidasi lagi, mengkonfirmasi lagi, atau punya teman-teman yang bisa jadi referensi untuk membantu tambahan kita untuk melakukan interview lanjutan. Nah, setelah kita udah menginterview beberapa calon customer kita, nah kita perlu cek berapa insight yang kita dapat. Kita gabungin tuh yang sama-sama, jadi nah yang paling muncul sering keluar itu berarti kan benar-benar insight yang paling penting. Kemudian survei tertulis ya ini bisa dilakukan ya, bisa aja melalui Google Form gitu ya. Kemudian kalau memang hasilnya sedikit gitu, insight-nya sedikit, mungkin cara kita bertanya atau terlalu kaku, customer-nya nggak dibikin santai itu, atau waktu yang kita pilih tidak tepat. Nah itu perlu kita gali gitu ya. Kemudian apakah ada pertanyaan tertutup tuh bikin dia cuma jawab ya atau tidak, atau nggak tahu gitu, nggak ngerti. Apakah ada pertanyaan yang disampaikan seperti itu, dan apakah ada hasil false positif. Artinya apa? Kadang-kadang gitu ya, biasa mungkin entrepreneur sukanya pitching gitu, yang yakinin orang. Lagi interview malah ngedikte dia supaya percaya sama ide kita. Akhirnya dia kayak terpaksa percaya gitu, padahal dalam dirinya mungkin dia nggak setuju, nggak suka, cuman kasihan sama kita gitu. Nanti kalau gua bilang idenya jelek nanti dia sedih gitu kan. Nah itu jangan sampai ya kejadian. Nah kalau terjadi itu bisa-bisa hasil interview itu kurang valid gitu. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman kalau udah kemarin sampai bikin bisnis model kanvas gitu ya, coba sebelum itu diwujudkan jadi sebuah produk atau jasa yang mateng gitu ya, validasi dulu, pastikan ide ini memang dibutuhin customer. Cara paling gampang ya tanya langsung customer kita, calon customer kita, tanya langsung. Bahkan lebih cakep lagi kalau ada prototipe-nya udah hampir jadi, dia suruh trial, coba kasih masukan gitu ya. Yang terakhir ya jangan lupa dievaluasi. Jadi jangan cuma interview terus tetap pede dengan idenya, ternyata insight-nya banyak yang kurang setuju, kurang suka dengan fitur gitu. Jangan malu untuk mempivot ide teman-teman supaya lebih mature, lebih mateng, lebih tuned, lebih lebih tune gitu ya, jadi lebih cocok dengan tadi ekspektasinya customer. Ya saya tunggu ide teman-teman bisa real jadi sebuah produk dan jasa yang menarik, yang bisa booming di masa resesi ini dan sustain ya tentunya ya. Sekian yang bisa saya sampaikan di episode kali ini. Ditunggu untuk bisa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, jadi begitu ada yang baru teman-teman selalu stay update. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.